قال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Jika saja penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, pada kesempatan siang ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan topik surat Al-A'raf ayat 98, dan juga ada kaitan-kaitannya pada ayat selanjutnya ketika Allah berbicara tentang siksa atau azab yang merupakan tazkirah bagi kita, bisa diberikan Allah di waktu duha atau di waktu sedang kita malam hari atau di waktu duha dan macam-macam, dan itu menunjukkan betapa Allah terserah dia. Kalau dia punya kuasa, dia punya kekuatan yang tidak bisa ditandingin oleh siapapun di muka bumi ini. Bahkan hanya orang bodoh saja yang mengira bisa menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kebodohan orang yang kemudian mengatakan misalnya negara ini bukan negara agama, jadi tidak usah bawa-bawa agama atau ajaran agama ke dalam negara ini. Saya sepakat kalau yang dia maksud atau yang mereka maksud adalah agama selain Islam. Tapi kalau dia maksudkan Islam juga tidak boleh ikut campur untuk memberi kontribusi terhadap negara ini, menunjukkan kebodohannya walau dia seorang profesor sekalipun, walau dia pakar agama sekalipun. Kenapa? Islam adalah sebuah ajaran yang kita sepakat bahwa ini merupakan ajaran, satu-satunya ajaran yang berbicara mencakup semua urusan manusia, apapun urusannya, bahkan urusan nguap sekalipun, bahkan urusan buang air kecil, buang air besar, buang angin sekalipun. Maka kalau ada orang tolol walaupun punya jabatan gelar kesarjanaan tinggi dengan mengatakan kita harus melakukan pemisahan, pertama dia tidak memahami agamanya kalau dia muslim, kedua dia mungkin korban dari kampanye besar trauma yang dialami oleh masyarakat barat terhadap sikap agama Kristen terhadap dunia ilmu pengetahuan ketika Renaissance muncul di barat. Ideologi berikan kepada kaisar milik kaisar dan Tuhan milik Tuhan itu adalah ideologi yang wajib anut, karena ini merupakan pagar agar agama tidak masuk lagi ngurusin urusan dunia. Jawabannya, kenapa Kristen gagal memimpin urusan dunia adalah karena sebab memang Kristen tidak punya perangkat dalam urusan itu. Agamanya tidak sampai pada bicara dalam urusan tatanan pemerintahan dan macam-macam. Bahkan ketika ada seorang menuliskan etika Protestan misalnya, yaitu jawabannya kalau kita mau jujur bahwa Protestan itu adalah sebuah gerakan yang muncul dari dalam tubuh umat Kristen untuk melawan dogma agama mereka sendiri, maka muncullah gerakan itu. Sementara dalam Islam, upaya untuk melawan ajaran Islam itu sama dengan artinya dia melontarkan dirinya menjauh dari Islam dan akhirnya dia tersesat. Jadi tidak bisa dibandingkan begitu, tidak bisa disetarakan. Ya. Upaya-upaya mencoba mensetarakan adalah menunjukkan kebodohan atau pencarian atau upaya membuat atau melakukan sesuatu yang tetap akan sia-sia. Islam sebagai ajaran, saya perlu sampaikan ini, adalah satu agama yang tidak pernah hanya sekedar berhenti pada teori ajarannya saja. Pembawa ajarannya adalah success man, yang memiliki success story. Dia orang sukses yang punya sejarah sukses. Beda dengan agama-agama lain. Kalaulah itu disandarkan kepada para nabi,
Misalnya Nabi Allah Musa alaihissalam, semoga Allah memberi keberkahan kepada kita dengan menteladani pula akhlak yang beliau miliki. Beliau tidak bisa dibilang goal dari ajaran atau ujung daripada sejarah hidupnya adalah ujung manis, di mana akhirnya dia berhasil membawa umatnya ke Palestina sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Atau Nabi Allah Isa Al-Masih, bagaimana kita bisa belajar kepada orang, dan juga Allah memuliakan beliau sebagai satu-satunya nabi yang lahir dari seorang ibu yang langsung ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya dan tanpa harus berhubungan atau memiliki suami. Tapi kita tidak bisa belajar banyak kepada beliau karena sebab beliau adalah seorang yang sampai sekarang masih kabur walaupun terjadi perbedaan apakah beliau sudah menikah atau tidak. Ya. Tapi kita sepakat sampai detik ini secara majoriti umat Islam meyakini bahwa beliau tidak menikah sampai akhir hayatnya. Dan tidak ada satu ajaran-ajaran khusus yang berbicara tentang etika berkeluarga dan macam-macam. Walaupun saya secara pribadi meyakini beliau itu kenapa harus dibunuh, karena beliau memang sudah melakukan prosesi atau pekerjaan sebagai raja. Jadi dia itu raja. Jadi bukan seorang abid, seorang rahib yang kemudian ditakuti. Tidak ada rahib yang ditakuti dalam sejarahnya. Kecuali rahib ini sebenarnya tidak hanya sekedar seorang rahib, melakukan tradisi kerahiban hanya terminal dalam hidupnya. Dia pasti seorang mujahid misalnya. Al-Masih adalah seorang raja waktu itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mau bicara apa pekerjaan kita, maka marilah kita ambil contohnya, dia punya contoh semua. Dan dia berhasil. Pada saat dia menutup mata, Jazirah Arabia sudah menjadi negeri muslim dan tidak ada berhala yang disembah di situ. Tinggal lanjutkan. Ketika dia wafat, saat itu Madinah sudah menjadi sebuah tatanan imperium baru, ibu kota dari sebuah imperium besar yang tidak dibangun oleh nafsu kemanusiaan, tapi dibangun oleh sistem ketuhanan. Ya, satu-satunya negara yang sekarang mengklaim bahwa dia adalah negara yang memakai sistem ketuhanan adalah Vatikan misalnya. Tapi sistem ketuhanan ini tidak membawa kita ke langit. Dia menyuruh kita untuk hidup di sini, dan seorang muslim tidak akan berhasil menjadi muslim kalau dia cuma ngurusin dirinya sendiri. Jadi indikator keberhasilan kita adalah memunculkan kualitas ibadah kita dalam bentuk kesolehan. Bahkan ketika kita sholat sendiri pun kita disuruh memikirkan orang banyak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu. Yang sholat sendiri tapi kalimatnya harus mewakili kalimat tanggung jawab komunal atau tanggung jawab kolektif atau tanggung jawab sosial, bahwa kita tidak bisa disebut orang soleh kalau cuma mikirin diri sendiri. Tidak ada bahagian dari kesolehan kita yang boleh kita nikmati sendiri. Seorang ayah dalam rumah tangga, dia tidak dianggap ayah yang sukses kalau dia tidak bisa menyelamatkan istri dan anaknya untuk kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara itu artinya sebagai kepala keluarga, seorang laki-laki harus punya agenda penyelamatan. Dia sudah punya agenda, bukan sekedar program. Kalau bahasanya agenda, itu tinggal dilaksanakan lengkap dengan semua budget yang dibutuhkan untuk itu. Dan agenda penyelamatan itu sebenarnya sudah bisa kita lakukan di sini dalam Ramadan ini. Bahwa aku punya target istri dan anak-anakku harus menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku punya target khatam Quran, aku punya target qiyamul lail, aku punya target tarawih tidak putus, itu masih agenda pribadi itu. Suksesnya seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga di rumahnya dalam Ramadan tidak ditandai dengan suksesnya agenda pribadinya, tapi kemampuan dia menularkan kesolehan itu kepada orang di sekitarnya. Maka inilah saat dimana kita bisa memperluas pengaruh kita dimanapun sebagai seorang mukmin. Apalagi kaya. Allah suka kita kaya, karena semakin kaya semakin besar kepercayaannya sama kita.
Kepercayaan apa? Untuk menjaga dan menyampaikan harta yang dia titipkan melalui kekayaan kita kepada orang yang memang dia jaga, dia manja dalam hidup mereka, yaitu orang-orang fakir dan miskin misalnya. Silakan ambil kekayaan, tapi Allah tidak akan terima kalau kekayaan kita ambil dengan cara yang syubhat. Jangankan haram, syubhat saja tidak mau terima Allah. Jadi jangan bayar zakat dari harta yang syubhat, apalagi haram. Jadi nggak usah merasa hebat kalau kita bisa memberikan infak begitu banyak, yang kita tahu betul itu sumbernya dari sumber yang umumkan sajalah dari mana sumbernya kalau berani. Bapak-bapak, alhamdulillah korupsi saya alhamdulillah tahun ini berhasil. Jadi infak saya akan semakin meninggi, dan doakan tahun depan korupsi saya bisa semakin besar. Apa yang dimaksud dengan kita nggak usah pakai teori agama, kita pakai teori kita tidak usah pakai teori negara dalam KPK atau hukum di negara kita. Kita pakai teori agama, karena apa yang dibilang KPK belum tentu itu korupsi, tidak dibenarkan menurut agama. Misalnya diantaranya gratifikasi dan macam-macam itu. Tapi kalau suap, fee proyek, coba carikan sama saya dalil. Saya masih bodoh di sini. Kasih tahu sama saya dalil bahwa fee proyek itu halal secara syariat. Di mana ada sebuah proyek saya ambil dari pemerintah, saya harus nyetor sekian persen dulu. Sudah, setoran ini halal kan? Kedua, yang terima setoran itu halal kan? Saya tidak tahu. Saya mohon maaf. Mungkin saya tidak terlalu pintar, tapi kalau sementara saya mengatakan itu tidak halal. Nah, kemudian dia besar. Kemudian dia memberi infak dengan uang dari situ. Maka jawabannya, bagaimana Allah mau terima itu? Maka kenapa bumi semakin panas? Kenapa sinabung tidak diam? Kenapa kerusakan yang dibuat pemerintah kita semakin melebar? Gak usah tengok mereka, tengok kepada kita. Karena seorang alim pernah mengatakan, ketika pembantu di rumahku sudah mulai tidak taat kepadaku, maka aku memeriksa kesolehanku kepada Allah. Sepertinya aku sedang punya masalah keikhlasan dalam ibadahku. Jadi bukan yang lain. Saya dapat kiriman video menarik dari istri saya tentang orang yang habis sholat tahajud didampingi setan, gitu. Jadi begitu dia selesai assalamualaikum, assalamualaikum, setan di sana. Setan ngapain? Setan ngasih handphone pakai tongkat narsis, selfie dulu. Maksudnya apa? Supaya habis sholat dia selfie, kemudian upload ke Facebook, terus kalimat alhamdulillah malam ini. Jadi yang religius kalimatnya. Terus pakai hashtag berkah Ramadan. Setan yang ngajarin. Tapi alhamdulillah dia tidak mau. Jadi hati-hati gitu kan. Alhamdulillah saya sudah khatam Quran, berkah Ramadan. Di-upload ke YouTube, kirim ke BBM, jadi status BBM sebagainya. Apa yang dimauin setan dari situ? Kita kehilangan keikhlasan dalam amal soleh kita. Baik. Mari kita coba lihat apa yang ingin saya sampaikan. Saya membaca ayat ini dalam beberapa hari Ramadan. Saya selalu berpikir bahwa seandainya pemerintah tahu apa yang sebenarnya Allah rencanakan dari kita dalam bulan Ramadan, saya hakul yakin semua pemerintah dari pusat sampai daerah akan menganggarkan anggaran khusus agar Ramadan ini sukses dikerjakan oleh orang beriman. Karena sebab pemerintah butuh manusia bertakwa di negeri ini. Tapi malangnya mereka jangankan menganggarkan, bahkan sebahagian malah nyuruh kita untuk menghargai orang-orang yang tidak menghargai Ramadan. Ya. Kenapa saya bilang pemerintah butuh? Karena ini ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Cuma dua. Kalau saja penduduk negeri ini mereka beriman kepada Allah dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakat, maka Allah akan menurunkan bagi mereka itu berkat. Apa itu berkat? Berkat itu adalah karunia yang dikasih, yang memudahkan kita untuk bisa menebar manfaat, menabur manfaat, dan menjalankan ibadah kepada Allah atau melakukan sesuatu yang menghasilkan manfaat dunia dan akhirat kita. Pertama, kita harus membangun dalam mindset kita bahwa Tuhan itu adalah pemilik dunia dan akhirat.
Jangan takut kalau dia berjanji mengatakan minta aku akan kabulkan. Jangan takut kalau sampai kita mati di dunia belum dikabulkan, karena dia masih Tuhan di akhirat. Makanya ada bahasa begini, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, dan itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kenapa? Bagaimana saya bisa bersabar sementara saya menginginkan harta, tapi sekian tahun saya berusaha harta itu tidak seperti yang saya inginkan datangnya. Bagaimana saya bisa bersabar? Saya punya kapasitas untuk menduduki sebuah jabatan, tapi saya telah berupaya dengan cara yang Allah mau, tapi kemudian saya tidak mendapatkan itu sampai sekarang. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ada yang sudah dapat, dia dengan kesabarannya dia dapat, tapi kemudian begitu dia dapat, dia lupa sholat, sehingga muncul sikap di mana dia mengira dia tidak butuh Tuhan lagi dalam hidupnya. Ya. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang yang yakin. Zon itu salah satu maknanya adalah meyakini pasti ketemu sama Allah. Kalau bahasa bebasnya begini, udah jangan takut, nanti kalau nggak dikasih di sini, tanya sama dia di sana, kita pasti ketemu. Kenapa belum kau kasih? Karena padahal dia menjamin bahwa ud'uni astajib lakum, minta aku kasih nanti. Jangan takut. Oke. Amanu, ini syarat pertama. Negeri ini banyak orang sudah mulai tidak beriman kepada Allah. Banyak orang beriman kepada duit. Mau masuk kerja kalau tidak punya duit berat lah mas. Mau dapat jabatan, mana ada jabatan cuma fit and proper test sesuai dengan kapasitas, tes tertulis, tes wawancara, tes psikotes, tes akademik macam-macam, lulus dan dia yang punya jabatan. Mana ada cerita. Nah itu. Kenapa? Karena kita beriman pada kemampuan duit jauh lebih tinggi dari kemampuan Allah untuk bisa membangun atau merubah hidup kita. Berapa banyak orang yang merasa nyaman dalam hidup di kantongnya ada duit, tapi kalau tidak ada duit mukanya pun kuyu dan rusuh. Ya. Berapa banyak orang bisa tersenyum cerah ketika dia mendapatkan jabatan. Dia lupa bahwa jabatan itu bukan tidak mungkin adalah kehinaan yang Allah persiapkan untuknya di akhirat kalau dia tidak bisa tunduk kepada Allah selama dia menjalankan jabatan itu. Oke, silahkan. Nikmatilah kehidupanmu di mana kau akan disalam orang setiap kau berdatang ke satu. Ditunggu, dieluk-elukan, disambut, diservis. Tapi kemudian semua itu akan kau bayar dengan kehinaan ketika kau tidak menjadikan itu sebagai alat untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu maknanya adalah orang yang tidak berubah Tuhannya di semua suhu hidupnya. Kita ini kan sering Tuhan kita Allah waktu sakit, waktu sehat lupa kita. Kita ini sering Tuhan kita Allah waktu butuh, tapi waktu nggak butuh kita lupa. Padahal Tuhan yang Allah ini itu tiap malam turun dari singgasananya ke langit dunia, dan dia tahu betul hidup kita ini berputar dalam 3 hal. Pertama, ada masalah dan selalu ada masalah. Kedua, kita ada salah dan seringkali kesadaran tentang sebuah kesalahan bukan malah mendekatkan kita kepada Allah, malah membuat kita jauh darinya karena merasa kita sudah terlalu kotor. Dan ketiga, kita selalu punya kebutuhan dalam hidup kita. Dan tiap malam dia turun ke langit dunia, dia mau merespon yang 3 ini. Aku tahu kalian punya masalah, bicarakan sama aku kasih jalan keluarnya. Aku tahu kalian punya salah, minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan kalian. Aku tahu kalian punya keinginan yang kalian kalau bicara sama makhluk kalian mungkin malu. Bicarakan, curhatlah sama aku. Apa mau? Bilang, aku kasih. Dan itu hanya Allah kasih kalau kita biasa bangun sebelum subuh. Dan itulah kenapa selama bulan Ramadan Allah latih kita untuk tetap bangun sebelum subuh, walaupun alasannya makan sahur. Tujuannya apa? Supaya kebiasaan ini tidak hilang di luar Ramadan. Supaya kita punya waktu untuk menyampaikan 3 hal ini kepada Tuhan. Aku punya salah, ampunkan aku. Aku ada masalah. Masalahku adalah A, B, C, D dan seterusnya. Aku minta jalan keluar dari. Satu lagi, aku punya keinginan yang belum terpenuhi. Jadi nggak usah minta sama jin. Ya, minta sama Allah. Karena dia sudah bilang, aku kasih. Jadi jangan takut. Nah, beriman maknanya tetap merasakan suhu bahwa kita adalah hamba di semua keadaan hidup kita.
Walaupun kita punya jabatan, jabatan bisa kita ambil dengan cara berlelah-lelah. Berapa banyak orang dia merasa hebat dengan jabatan, waktu dia mau ngambilnya kurang tidur dia. Waktu mau mengambilnya hartanya keluar dan dia tidak perlu lagi halal haram, asal bisa mendapatkan jabatan itu. Ya. Dan coba bayangkan, sebenarnya Allah kan jika tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya, dia bisa meninggikan siapa yang dia mau. Ada orang yang berdoa, Tuhan kasihlah aku jabatan, Allah tidak kasih, tapi Allah kasih sama dia. Setiap dia hadir orang hormat sama dia. Allah tidak kasih jabatan struktural, tapi Allah jadi berikan sama dia jabatan fungsional, dalam arti kata yang membuat wibawanya atau simpati orang banyak tetap hadir apapun yang dia lakukan, kemanapun dia pergi orang hormat sama dia. Bahkan orang yang punya jabatan struktural pun bisa hormat sama dia. Bukankah itu karunia rezeki dari Allah? Tapi sayangnya nafsu kita jauh lebih serakah, karena nafsu kita tidak pakai otak. Ya, nafsu kita memang tidak ada otaknya, yang ada cuma nafsunya. Itulah kenapa dia tidak peduli, dia tidak mau berpikir. Kalau disuruh dikasih ini minuman, tapi di sana nanti ada minuman jauh lebih enak, sabar, jangan minum yang ini. Kalau mau minum nggak apa-apa, nafsu mau minum ini. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan yang mendatang, dia hanya memikirkan apa yang bisa dia nikmatin hari ini. Oke, wattaqau, dan bertakwa. Saya mau menerjemahkan makna takwa dalam makna yang menurut saya mudah dipahami. Kalau kita datang sholat, Bapak, dan kita punya baju yang beraneka ragam, modelnya macam-macam. Mungkin kalau ini waktu kerja, ada yang sedang pakai baju dinas. Presiden pergi sholat dengan baju yang dia pakai sebagai baju dinas dia. Pengusaha dan semuanya, polisi, jaksa, silahkan. Tapi jangan lupa, boleh membawa baju yang kau pakai karena sebab itu adalah tanda kemanusiaanmu. Tapi kau tidak boleh merasa dan melakukan fungsi kemanusiaan itu dalam sholat. Artinya tanggalkan semua kesadaran kemanusiaanmu. Hanya boleh satu hal yang kau lakukan begitu takbir Allahu Akbar, yaitu kesadaran bahwa kau cuma budak atau hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma itu saja. Pergi haji, silakan bawa fasilitasnya. Tapi begitu prosesi haji dilakukan, kau boleh berada di semua titik di Arafah itu, tapi kau tidak boleh melakukan perilaku yang di luar haji. Pakaiannya juga harus mengikut pakaian orang haji. Dan kau berhenti dari jabatanmu waktu itu. Itu perilaku haji. Beda sama puasa. Puasa ini outputnya kan takwa. Kenapa outputnya takwa? Karena kita dilarang satu harian di masjid. Jadi ada orang dari 1 hari puasa sampai 30 hari di masjid saja kerjanya. Allah tidak suka itu. Allah mau kita itu nanti 10 hari akhir memang ada sunnah dari Nabi. Tapi Allah mau silakan, kalau kau orang kaya tetap di posisimu, kalau kau punya jabatan tetap di posisimu, dan Allah mau tunjukkan takwamu di situ. Itulah kenapa seorang presiden waktu Ramadan dia boleh tetap menjalankan tugasnya sebagai presiden, karena takwa yang harus dia tunjukkan di situ. Karena kalau cuma bisa khatam Quran, bisa berlomba kita sama nenek-nenek. Jadi tidak ada hebatnya seorang gubernur atau seorang wali kota atau seorang bupati, seorang camat, seorang pejabat, presiden sekalipun menyatakan, alhamdulillah Ramadan ini aku 5 kali khatam Quran. Bisa naik alis kita untuk mikirkan, kalau dia bisa 5 kali khatam Quran, kalau begitu dia pasti mengurangi waktunya untuk umat yang sebenarnya itu tugasnya. Kalau begitu itu bukan kualitas ketakwaan yang muncul. Kenapa? Karena dia harus bekerja. Dan takwa itu di situ, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Di mana? Di semua urusan kita. Takwalah di saat kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai jaksa, sebagai polisi, sebagai semuanya. Ada orang antar duit sama kita, dari mana? Ini uang bagi-bagi Pak, aman ini gak ada yang tahu. Maaf, saya puasa dan saya sedang membangun ketakwaan saya. Duit saya mau, tapi sebagai orang bertakwa saya diajari untuk menerima duit yang halal. Nah itu maksud takwa. Ibu-ibu keluar dari masjid atau keluar dari rumah karena ibu bertakwa, maka pakaian takwalah yang akan ibu pakai. Inna khairaz zad taqwa. Bahwa sebenarnya perhiasan terbaik dalam hidupmu adalah takwamu kepada Allah. Maka pastilah seorang mukminah yang bertakwa di bulan Ramadan dia akan menutup auratnya.
Takwa itu akan memaksa kita untuk kemudian turn around, kita memutar balik, hanya melakukan apa yang Allah suruh saja. Dan jangan lupa, apa yang Allah suruh adalah rencana besar Dia. Ada dalam surat Al-Hajj itu kalau saya tidak silap, atau surat An-Nur. Allah merencanakan kita menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Allah merencanakan menundukkan dunia untuk kita, memberikan dunia sebagai warisan bagi orang beriman. Allah merencanakan surga nanti di akhirat untuk kita. Catatannya, ikut semua guidance atau bimbingan yang Allah berikan sama kita. Jadi persoalannya bukan lapar haus. Anak saya banyak yang kecil-kecil sudah berani puasa. Bahkan ketika tidak sahur dia sudah banyak, udah mulai ada yang payah sahur, didudukkan juga payah, tapi puasanya tidak batal. Coba kalau sekedar menahan lapar dan haus. Bisa nggak sebagai pejabat Bapak menahan upeti-upeti tidak benar? Bisa nggak kita sebagai pebisnis misalnya, kita menghindari bisnis suap menyuap? Itu takwa harus muncul di situ. Bisa nggak sebagai ustaz, saya tidak mengedepankan popularitas, saya tidak mengedepankan kondang atau tidak, amplop tebal atau amplop tipis, di mana akhirnya saya berdakwah? Masya Allah. Kadang-kadang orang seperti saya, ketika saya datang satu majelis, saya bilang, saya siap dakwah di sini, jangan takut. Seperti kemarin udah saya mau ceramah, masa saya datang kemari cuma buka bersama, jauh saya diundang oleh kalian, biaya kalian besar ngundang saya, cuma ngadiri buka bersama yang 10-15 menit saya ceramah, sementara masjid kalian tidak ada ustaz ceramah, udah biar saya ustaz ceramah di situ. Mereka bingung. Sampai terakhir saya bilang, udah nggak usah kalian pikirkan bayarannya. Kenapa? Karena banyak orang mengira saya atau banyak para ustadz, mereka hanya memikirkan berapa. Nah, itu. Bisa nggak ketakwaan itu muncul dalam bentuk yang penting manfaat dari saya, yang Allah beri sama saya, karunia, itu bisa saya jadikan manfaat di semua tempat tanpa memikirkan. Karena Allah pastilah Allah akan memikirkan kebutuhan saya. Allah telah mempersiapkan semuanya, maksud saya. Ya, cuma kan nafsu kita nggak percaya sama Allah. Apa iya? Ini aja kita puasa masih 10 hari, sudah ada yang pikirannya hari raya terus sekarang. Kenapa? Enggak yakin dia puasa ini. Bahkan dia sudah mulai bilang lama kali pun hari raya. Dia sudah buat schedule. Hari pertama, hari H akan lakukan A, B, C, D, semua dan sebagainya. Itu cara setan untuk melakukan talbis, godaan sama kita untuk membuat kita tidak punya kepedulian lagi terhadap Ramadan. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini. Jadi takwa itu adalah bahagian. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, cuma masalahnya memang walakin kadzabu, cuma kita dustakan Allah. Ya, fa akhazna bima kanu yaksibun. Ya sudahlah, mereka akan dapat bagian dari apa yang mereka buat saja. Allah tidak kasih berkah. Apa bentuknya? Misalnya bapak punya penghasilan besar, mobil sampai 11, oke, Allah kasih, ambil. Allah tidak akan kurangi. Ambil semua, tapi tidak akan bisa memberi manfaat itu ke akhirat. Ya, tidak akan bisa memberi manfaat. Jangan merasa hebat ketika kita punya tanah di mana-mana, tapi tanah itu secuil pun tidak bisa manfaat untuk akhirat kita. Berdoalah kepada Allah. Nabi itu pernah bilang, dia walaupun tidak populer, tidak masuk derajat yang sahih, saya dengar hadisnya tentang permintaan Nabi jadi orang miskin. Saya memahaminya begini, Nabi itu sebenarnya berharap rezeki itu cukup habis pakai di dunia. Maka Nabi itu tidak mewarisi dia. Kalau yang sifatnya harta itu pulang ke umat. Kenapa? Jangan sampai harta nyusahkan kita di akhirat. Kalau bisa harta kita dari sekarang, didik harta jabatan yang kita punya itu, harta dan jabatan yang kita punya itu, didik dia, suruh dia kerja untuk keselamatan akhirat kita. Jangan kita kerja untuk dia. Jadi mindsetnya dirubah. Silakan kerja sekuatnya, sesungguhnya, seuletnya, tapi suruh harta atau jabatan yang kita peroleh untuk kerja membantu keselamatan akhirat kita. Kalau tidak, hati-hati dengan harta atau jabatan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.